Bab 446 Memetik Mawar. Pesan teks itu dikirim oleh Han Bing, dan 8 kata di dalamnya berbunyi persis, memetik mawar pada jam 1 pagi. Lin Yu secara alami tahu apa arti 8 kata ini. Jelas, Han Bing mengatakan bahwa Rose telah mengambil umpan, dan waktu untuk menangkapnya ditetapkan pada pukul 1 pagi. Memikirkan wajah wanita menawan itu, Lin Yu tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya. Sekarang dia memikirkannya, beberapa hari yang dia habiskan bersamanya seperti mimpi, sangat tidak nyata. Jiarong, ada apa denganmu? Li Qianjue bertanya dengan tergesa-gesa saat dia melihat Lin Yu sedikit terganggu. Oh, tidak apa-apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu ekspresinya kembali normal, dan dia tersenyum pada Li Qianying dan berkata, ayo, ikuti aku ke kamar. Lin Yu mengunci pintu, menutup tirai, dan meminta Li Qianying melepas semua pakaiannya. Ketika dia berada di rumahnya sendiri, Li Qianying merasa sangat nyaman. Sekarang ketika dia berpikir bahwa dia berada di wilayah Lin Yu, dan ada begitu banyak pasien di luar melihat dirinya dan Lin Yu masuk sendirian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan tersipu, merasa sedikit malu, butuh waktu lama untuk melepas pakaiannya. Namun, Lin Yu memiliki wajah yang tenang, dan sepertinya ada sedikit kegembiraan di alisnya, karena dia tidak sabar untuk mencoba metode akupuntur ini, dan dia tidak sabar untuk menyembuhkan kehidupan singkat Li Qianying. Selain bisa menyelamatkan nyawa Li Qianying, ini juga merupakan cara Lin Yu untuk melampaui dan meneruskan nenek moyangnya. Dia telah mencapai hal-hal yang bahkan nenek moyangnya tidak bisa capai, sehingga dia tidak mempermalukan kemampuan yang diturunkan kepadanya oleh nenek moyangnya. Pahala terbesar bagi nenek moyangnya. Setelah Li Qianying melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur, Lin Yu menyelesaikan serangkaian akupuntur tambahan. Tanpa menyapa, dia mengulurkan tangan dan menekan dadanya tanpa peringatan, dan memastikan titik akupuntur Tianjingnya lagi, menunggu untuk menemukan titik akupuntur, dan segera memasukkan jarum panjang ke tangannya. Dia menghabiskan 12 menit perhatiannya pada suntikan ini, dan suntikan ini sempurna dalam hal kekuatan dan akurasi, jadi dia yakin itu akan berhasil. Nafas Li Qianying menjadi cepat, dan warna darah di kulitnya menjadi merah. Lin Yu menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan memindahkan kekuatan spiritual dari tubuhnya ke tubuh Li Qianying. Namun yang mengejutkannya, seperti terakhir kali, dalam 2 menit, tubuh Li Qianying mulai bergerak-gerak lagi. Kepala terangkat tinggi, jelas ada beberapa kesulitan bernapas. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia segera mencabut jarum perak itu. Baru kemudian Li Qianying kembali normal. Nona Li, kamu baik-baik saja? Lin Yu buru-buru bertanya pada Li Qianying. Tidak apa-apa. Li Qianying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, saat kamu menusukkan jarum ke dadaku tadi, aku hanya merasakan darah di sekujur tubuhku mengalir semakin cepat, seolah-olah akan segera mengalir, segera keluar dari tubuhku. Kali berikutnya Lin Yu mencabut jarumnya dengan cepat, dia tidak menderita hipoksia otak, jadi dia mengingat perasaan itu dengan sangat jelas. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Lin Yu melihat jarum panjang di tangannya dan bingung. Dia mempelajari jarum ini kapanpun dia punya waktu selama periode ini. Tapi bagaimana dia masih bisa melakukannya? Tuan He, jangan cemas, luangkan waktumu. Li Qianying segera berdiri, mendatanginya, dan menghiburnya dengan lembut, Roma tidak dibangun dalam sehari. Tidak ada yang bisa memahami nasib ini. Anda telah mengizinkannya, aku hidup sampai sekarang. Sungguh luar biasa. Ketika Lin Yu mendengar suara lembut dan merdu Li Qianying menyemangatinya, kesuraman di hatinya menghilang, dan dia berbalik dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayolah. Li Qianying berkata tanpa sadar. Dia memeluk lengan Lin Yu, memiringkan kepalanya dan tersenyum manis pada Lin Yu. Matanya yang menawan melengkung seperti bulan sabit, yang cukup berbahaya bagi negara dan rakyat. Lin Yu terkejut, hanya merasakan kehangatan di hidungnya, karena Li Qianying sepertinya lupa bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun saat ini. Dia memegang lengan Lin Yu dengan kedua tangan dan menekan tubuhnya ke tubuhnya tanpa ragu-ragu, merasakan itu sentuhan hangat dan lembut. Jantung Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Nona Li, bagaimana dengan itu?
Anda bisa mengenakan pakaian Anda sebelum berbicara. Lin Yu segera terbatuk beberapa kali dan berkata dengan sedikit tersipu. Ah, Li Qianying juga menyadari saat ini bahwa dia lupa mengenakan pakaiannya. Melihat dia memegang lengan Lin Yu tanpa ragu-ragu, dia segera berteriak, wajahnya memerah, dia tiba-tiba berbalik, meraih pakaiannya dan cepat pakailah. Lin Yu menunggunya merapikan pakaiannya sebelum mengikutinya keluar. Melihat wajah Li Qianying yang memerah, para pasien di aula tidak bisa menahan tawa dan mulai berbicara, sepertinya merasakan sedikit ambiguitas. Pada saat ini, seorang wanita muda dengan penampilan cantik dan sosok montok tiba-tiba berdiri dan berteriak kepada Lin Yu dengan malu-malu, Dr. He, apakah Anda baru saja memijat gadis ini? Bisakah Anda memijat saya juga? Dia telah datang menemui dokter berkali-kali, dan dia sudah lama mendambakan Lin Yu. Dia tidak menyangka Lin Yu akan tetap memberikan pijatan seperti ini jenis layanannya, dia pasti sudah lama tertarik pada tindakan Lin Yu. Para pasien di aula tiba-tiba tertawa. Lin Yu tersenyum malu-malu dan melambai meminta maaf kepada wanita muda itu. Setelah mengantar saudara laki-laki dan perempuan Li Qianjue, Lin Yu tidak lagi tinggal di rumah sakit, dia pulang dengan alasan merasa tidak enak badan, dan Bu Cheng mengikutinya kembali. Sesampainya di komunitas, Lin Yu tidak kembali ke kamarnya, melainkan pergi ke tempat Bu Cheng. Karena dia menaruh pedang Jun murninya di sini dan meminta Bu Cheng menjaganya. Lin Yu tidak tahu di mana Bu Cheng menyimpannya. Setiap kali Lin Yu melihat pedang itu, Bu Cheng akan masuk terlebih dahulu dan membantunya mengeluarkannya, tidak terkecuali. Lin Yu mengambil pedang Jun murni yang dingin, memegangnya di tangannya dan menari dengan keras. Naga itu meraung, seolah-olah berpotensi membelah langit dan menghancurkan bumi. Dia tampak sedih, berpikir bahwa dia akan menggunakan pedang ini untuk membunuh Rose malam ini, dan merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Tuan, izinkan saya pergi bersama Anda dalam misi malam. Bu Cheng menatap Lin Yu dan berkata dengan dingin, jika Anda tidak dapat melakukannya, saya dapat membantu Anda melakukannya. Dengan tenang, tidak perlu, bagaimana mungkin saya tidak membunuh orang yang begitu pengkhianat dan jahat. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak dapat mengasosiasikan kata mawar dengan kata keji di dalam hatinya. Di malam hari, Lin Yu meminum anggur secara tidak normal untuk pertama kalinya, menyapa Jiang Yan dan Ye Qingmei, dan berkata dia akan kembali ke klinik medis untuk mempelajari catatan medis membawa Bu Cheng ke klinik medis. Sekitar pukul 10 malam, Han Bing meneleponnya dan menanyakan apakah dia sudah siap. Siap. Lin Yu berpura-pura tersenyum santai, aku sudah menunggumu di rumah sakit. Jika kamu ingin berhenti sekarang, itu masih terlambat. Ini adalah kewajibanku, mengapa aku harus berhenti? Lin Yu berkata dengan serius. Oke, aku akan segera ke sana. Han Bing bergegas ke Hui Sengtang tidak lama setelah menutup telepon. Ada sebuah mobil yang datang bersamanya, dan yang duduk di dalam mobil itu adalah Tan Kai, mengenakan setelan ketat berwarna hitam, selain pistol dan tas kain, juga terdapat beberapa pisau lempar dan benda mirip keris yang tergantung di pinggangnya. Duduk di dalam mobil bersamanya ada 3 pria berpakaian sama dengannya, semuanya dari Departemen Intelijen Militer. Setelah melihat Lin Yu, mereka dengan hormat memanggil Mayor He. Lin Yu mengangguk kepada mereka, lalu berkata kepada Han Bing, apakah hanya beberapa orang ini? Ya, hanya beberapa orang ini. Han Bingbing berkata, pengkhianat telah ditemukan. Dia memiliki banyak koneksi dengan banyak orang di Departemen Intelijen Militer. Untuk mencegah berita terungkap, saya hanya menelepon orang-orang yang tidak memiliki kontak dengannya, untuk berjaga-jaga. Anda melakukan hal yang benar, orang-orang ini sudah cukup. Lalu dia segera masuk ke dalam mobil dan bertanya, apakah rencana malam ini dapat diandalkan? Tidak masalah. Pengkhianat itu tidak menyadari bahwa kami telah menemukannya untuk saat ini. Setelah kami memberinya berita palsu, dia dan Ros kami membuat janji untuk bertemu di timur kota pada jam 10 malam. Han Bing berkata dengan penuh semangat, untungnya, mawar ini belum lolos, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Lin Yu mengerutkan kening sedikit ketika dia mendengar ini dan berkata, karena dia telah membawa saudara laki-lakinya pergi, mengapa dia tidak pergi?
Tahukah kamu berapa banyak orang yang akan berada di sana? Lin Yu berbalik dan bertanya, selain Ross, siapa lagi akankah berada di sana? Meskipun orang-orang di Departemen Intelijen Militer mereka sangat cakap, mereka tidak akan bisa bertemu dengan master seperti Ross. Mereka pasti akan mengambil keuntungan. Jika Ross memiliki satu atau dua teman lagi, akan sangat sulit bagi mereka berenam untuk menangkap Ross dan mereka semua. Yah, aku benar-benar tidak tahu. Han Bing menggelengkan kepalanya kebingungan dan sangat tidak yakin, kami baru saja menyadap pesan teksnya. Dia hanya memberitahu Ross waktu dan tempat yang disepakati, dan Ross hanya menjawab tinggalkan saja dia sendirian dan jangan banyak bicara lagi. Tidak masalah. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, kamu hanya akan bertanggung jawab atas orang-orang itu. Ross, serahkan padaku. Lin Yu tampak dingin dan berkata dengan ringan, kali ini, aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Bab 447 Aku berjanji padamu, bagaimana aku bisa mengingkari janjiku, halaman setengah. Kalau begitu berhati-hatilah. Han Bing memperingatkan dengan suara yang dalam, menurutku iblis wanita pembunuh itu pasti akan melompati tembok ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan mencoba yang terbaik untuk memberimu pukulan terakhir. Jika dia benar-benar tidak bisa menangkapmu, diam, jangan dipaksakan, biarkan saja dia kabur, akan ada kesempatan lain di masa depan. Sekarang sudah dipastikan bahwa Ross adalah pembunuh mesum, Han Bing tentu saja sangat takut Ross. Bagaimanapun, Ross adalah seseorang yang dapat dengan mudah membunuh agen Badan Intelijen Umum. Kemampuannya bukanlah masalah kecil. Terutama kartu giok darahnya dengan simbol khusus tercetak di atasnya. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana dia menggunakan kartu giok darah ini, dan tidak ada yang tahu betapa kuatnya kartu itu. Namun, dapat dinilai dari kondisi tragis almarhum bahwa teknik misterius ini pasti sangat kejam. Han Bing tidak tahu apakah Lin Yu bisa menangani situasi ini, jadi dia harus mengingatkannya bahwa tidak peduli apakah dia bisa membunuh mawar itu atau tidak, yang paling penting adalah melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Ketika Lin Yu mendengar kata-kata prihatin Han Bing, hatinya menghangat, dia mengangguk dan melihat ke samping keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan erat memegang pedang Jun murni yang terbungkus sutra di lengannya dan diam-diam mengambil keputusan, meskipun malam ini bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, Ross, si pembunuh, harus diadili. Lokasi yang disepakati oleh pengkhianat di Badan Intelijen Militer dan Ross berada di jembatan Qingban di sebelah timur kota, yang berada di persimpangan kawasan perkotaan dan pinggiran kota. Meskipun jembatan tersebut merupakan situs bersejarah dari dinasti Qing, namun terletak di lokasi terpencil dan tidak ada yang datang pada malam hari. Untuk menghemat biaya, pemerintah telah membangun lampu jalan yang sangat jarang di sini, dan terdapat banyak area gelap di mana Anda tidak dapat melihat apapun. Karena dia tahu bahwa musuh yang dia hadapi malam ini bukanlah masalah sepele, Han Bing tidak mengemudikannya. Sebaliknya, dia memarkir mobilnya di tempat parkir terbuka yang jaraknya 3 km berpencar dan bersembunyi di dekat Qingban Xiao. Di hutan kecil yang jaraknya 100 meter, masing-masing berlindung sesuai dengan medannya. Lin Yu dan Han Bing bersembunyi di balik batu besar, sedangkan Bu Cheng mengikuti Tan Kai. Setelah Han Bing menjelaskan situasinya secara singkat, semua orang terdiam, dan kemudian menunggu tanpa akhir. Suhu di akhir musim semi tidak terlalu rendah, tetapi Lin Yu merasa angin malam ini masih setajam pisau tajam di wajahnya. Ini dia, Han Bing tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, matanya menatap tajam ke arah Qingban Xiao di kejauhan, dengan sedikit kegembiraan di matanya, seperti seorang pemburu yang telah menemukan mangsanya untuk ini adalah hari yang panjang untuk menunggu. Semuanya, hati-hati, jangan bertindak gegabah, hati-hati di sekitarmu, dan bertindak sesuai rencana. Han Bing menekan kegembiraan batinnya, merendahkan suaranya dan berbisik ke headset nirkabel. Lin Yu kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jembatan, dan melihat bahwa memang ada sosok di jembatan itu, tapi itu bukanlah bunga mawar, melainkan sosok laki-laki. Saya melihat pria berjaket hitam dan bertopi tinggi, berjalan-jalan di jembatan, melihat sekeliling, jelas sedang menunggu seseorang. Apakah dia pengkhianat di Badan Intelijen Militer?
Lin Yu bertanya dengan curiga. Ya, namanya Yuan Xiang, dan dia adalah bawahan Tan Kai. Han Bingbing berkata, Tan Kai datang ke sini hari ini terutama untuk menangkapnya. Lin Yu mengangguk dan melihat bahwa waktu yang disepakati telah berlalu dengan waspada dan berkata dengan dingin, saya belum datang ke sini, apakah Ross tidak memperhatikan sesuatu? Mungkin belum, tunggu sebentar. Saat ini, Yuan Xiang di jembatan Qingban sudah tidak sabar menunggu. Dia melihat ponselnya dari waktu ke waktu dan berjalan mondar-mandir di jembatan dengan cemas. Saat dia berbalik, tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya. Dia ketakutan dan mundur 2 langkah dengan cepat bawah, dengan kepala di atas kepalanya. Dia juga memakai topeng, dengan hanya sepasang mata yang terbuka, dan wajah aslinya tidak terlihat sama sekali. Namun, mata sosok ini sangatlah indah dan berair. Siapapun pasti langsung mengira bahwa ini adalah seorang wanita. Siapa kamu? Yuan Xiang menatap dingin ke pria berbaju hitam dan bertanya dengan dingin. Orang yang kamu tunggu. Jawab pria berbaju hitam dengan dingin. Suaranya terdengar sangat aneh hingga dia tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Yuan Xiang meliriknya dan bertanya ragu-ragu, bulan masih purnama ketika kita datang. Saat itu gelap dan berawan, dan tidak ada bulan yang cerah. Mendengar ini, Yuan Xiang menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, aku sudah menghubungimu berkali-kali, tapi aku bahkan tidak tahu kamu adalah seorang wanita. Pria berbaju hitam di seberangnya tiba-tiba mencibir. Dengan suara, lelucon yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar dari matanya. Yuan Xiang sedikit terkejut, menatap mata pria berbaju hitam itu, dan merasa curiga sejenak. Apa yang disebut kecerdasan ketika kamu mengajakku kencan? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan dingin. Yuan Xiang kembali sadar dan berkata, oh, apa itu? Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa departemen mulai mencurigai adanya pengkhianat dan sedang melakukan penyelidikan rahasia. Untungnya, saya menemukannya lebih awal, jadi mereka masih di sana untuk sementara waktu. Mereka tidak menemukan saya, tetapi saya tidak bisa tinggal di badan intelijen militer lebih lama lagi. Beri saya uang dan saya akan pergi ke luar negeri secepat mungkin untuk menghindari pusat perhatian. Selain itu, dikatakan bahwa Han Bing juga telah memperoleh beberapa informasi tentang Anda. Saya menyarankan Anda untuk melarikan diri sesegera mungkin, mereka kalah jumlah, Anda tidak bisa melawan mereka. Petik 2. Inikah yang kamu sebut intelijen? Pria berbaju hitam mencibir, jelas tidak puas. Kenapa? Informasi ini tidak cukup penting. Yuan Xiang berkata dengan tergesa-gesa, jangan lupa, jika mereka menangkapku, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sejenak dengan mata tertunduk, lalu mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yuan Xiang, berkata dengan dingin, ada 50 juta di dalamnya. Kamu akan meninggalkan Tiongkok malam ini dan tidak pernah kembali. Dan Buru menyerahkan kartu bank itu kepada Yuan Xiang. Dia menerima kartu itu dan mengangguk berulang kali, ya, saya akan segera mengemas barang-barang saya ketika saya kembali. Saya tidak akan pernah kembali ke China lagi. Akan memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan kembali ke Tiongkok. Apa kata sandinya? Yuan Xiang bertanya dengan penuh semangat. 8357. Siapa itu? Seseorang dari kantor intelijen militer. Pria berbaju hitam itu setengah mengucapkan kata-katanya ketika matanya tiba-tiba membeku dan dia melihat ke belakang Yuan Xiang dengan kaget. Yuan Xiang sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa tidak ada yang terlihat di jalan gelap di kejauhan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menyengat di bagian belakang jantungnya, lalu mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, matanya penuh dengan keterkejutan, dan dia berbalik perlahan. Dia menoleh dan menatap pria berbaju hitam di belakangnya. Rasa dingin yang tak ada habisnya muncul dari kedua mata indah pria berbaju hitam itu, sepertinya tanpa sedikit pun emosi. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Yuan Xiang, dan kemudian menarik belati dari belakangnya. Yuan Xiang jatuh ke tanah dengan letupan,
lalu pria berbaju hitam itu berjongkok dan menyentuh saku Yuan Xiang, seolah sedang mencari sesuatu. Pergilah. Awalnya, Han Bing terkejut saat mendengar pria berbaju hitam itu meneriakkan, Badan Intelijen Militer, informannya. Takut pria berbaju hitam itu melarikan diri, Han Bing tidak sabar untuk memerintahkan anak buahnya mengusirnya. Bab 447 Aku berjanji padamu, bagaimana aku bisa mengingkari janjiku, halaman 2/2. Setelah mendengar perintah Han Bing, Tan Kai dan yang lainnya tidak ragu-ragu sama sekali, dan tiba-tiba bergegas keluar dengan tubuh membungkuk. Ketika pria berbaju hitam itu tidak memperhatikan, mereka segera mengelilinginya. Lin Yu dan Han Bing juga berangkat dengan cepat, terbang menuju pria berbaju hitam dengan kecepatan tinggi. Pria berbaju hitam sudah mendengar suara berisik di sekitarnya, tiba-tiba dia berdiri dan menyapu. Ketika dia menemukan Tan Kai dan Bu Cheng, dia segera berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat sudah memblokir pintu keluar. Kematian dengan cepat menyerbu di depannya. Tan Kai dan yang lainnya segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke pria berbaju hitam, sambil berteriak dengan marah, Departemen Intelijen Militer, jangan bergerak. Pria berbaju hitam mengabaikan mereka, karena saat dia melihat Lin Yu, dia tiba-tiba terkejut, matanya sedikit kusam. Lin Yu sepertinya memperhatikan penampilannya, dan sedikit mengernyit, sedikit tidak yakin apakah orang ini adalah Ross. Ross, kamu tidak bisa melarikan diri, ayo tangkap kamu. Tanpa ampun, Han Bing memegang erat pistol di tangannya, dan mengamati pria berbaju hitam di depannya dengan mata dingin. Tindakan apapun, dia akan menembak tanpa ragu-ragu. Pria berbaju hitam tidak bereaksi sama sekali saat mendengar Han Bing memanggilnya bunga mawar. Dia terus menatap Lin Yu tanpa berkedip dengan ekspresi yang rumit. Dia benar, kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, lepaskan topengnya. Merasa sedikit gugup, apakah kamu gugup? Pria berbaju hitam itu tiba-tiba menatap Lin Yu dan tersenyum, lalu suara aneh itu tiba-tiba kembali normal, dan dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar takut padaku? Pakailah, jangan sampai aku memakai topengnya. Jika kamu melepasnya, kamu tidak akan mau membunuhku. Hati Lin Yu terkejut, dan dia bisa mendengar suara sembrono dan indah ini mawar. Benarkah itu kamu? Lin Yu tampak pucat, dan harapan terakhir di hatinya benar-benar kecewa. Ini benar-benar aku. Bulu mata panjang Ross bergetar sedikit, dan sorot cerah di matanya tiba-tiba meredup. Dia perlahan menundukkan kepalanya, seolah dia tidak berani menatap Lin Yu, dan berkata dengan lembut, maaf, biarkan kamu kecewa. Lepaskan topengmu, teriak Lin Yu dengan tangan sedikit gemetar. Ross menatap Lin Yu, ragu-ragu sejenak, lalu melepas topengnya. Rambut hitam halusnya tiba-tiba jatuh di bahunya seperti air terjun, dan pada saat yang sama, wajahnya yang cantik dan menawan muncul di depan Lin Yu, tapi wajahnya lebih cerah dari sebelumnya. Lin Yu melihatnya, begitu cerah hingga dia tampak tidak memiliki warna sama sekali. Lin Yu melihat wajah yang asing dan akrab ini, dan tidak bisa menahan perasaan dipenuhi dengan emosi. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang melayang di udara, yang merupakan obat yang pernah digunakan Ross padanya sebelumnya. Ekspresinya berubah dan dia berkata dengan dingin, trikmu tidak lagi berhasil. Mengeluarkan botol obat porselen kecil dari tangannya dan melemparkannya ke Han Bing, dan berkata dengan ringan, aromanya beracun, biarkan semua orang menciumnya. Setelah kembali terakhir kali, Lin Yu menggunakan obatnya untuk penawarnya dikembangkan secara khusus. Dia bisa jatuh 1 atau 2 kali di tangan wanita yang sama, tapi dia tidak akan pernah bisa jatuh 3 kali. Han Bing segera mengambilnya, membuka tutup botolnya, mengendusnya, dan melemparkannya kepada orang lain secara bergantian. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Ross menatap Lin Yu dan tersenyum lembut padanya, dengan sedikit kesedihan di senyumannya. Mungkin dia tidak ingin bertemu Lin Yu dalam pertempuran. Aku berjanji padamu untuk menyembuhkan Xiaozi, dan aku melakukannya. Aku berjanji akan menyimpan kunci emas ini untukmu, dan aku juga melakukannya. Aku berjanji padamu bahwa jika aku mengetahui bahwa kamu adalah pembunuhnya, aku akan membunuhmu dengan milikku, tanganku sendiri. Kalau begitu tentu saja aku akan melakukannya.
Lin Yu berkata dengan tenang, aku berjanji padamu banyak uang, bagaimana aku bisa mengingkari janjiku? Bab 448 Bahkan jika aku hidup kembali, aku tidak akan menyesal bertemu denganmu. Begitu dia selesai berbicara, dia sedikit memutar telapak tangan kirinya, dan tiba-tiba ada kunci emas kuning cerah di telapak tangannya. Lin Yu bahkan tidak berkedip. Dia segera melemparkan kunci emas ke mawar itu dan berkata dengan dingin, apa milikmu? Aku akan mengembalikannya padamu. Mulai sekarang, tidak ada hubungan antara kamu dan aku. Malam ini, kita dapat melakukan pertarungan tanpa gangguan apapun. Hidup atau mati. Ross mengulurkan tangannya dan memegang kunci emas di tangannya. Melihat kunci emas di tangannya, senyum tipis muncul di wajahnya, dan matanya yang cerah dipenuhi kabut, lalu terlihat sedih dan berkata dengan tenang, tidak, ada satu hal lagi yang kamu janjikan padaku yang belum kamu lakukan. Petik 2. Kamu tidak menyembuhkan mata Xiaozi. Ross mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu. Itu karena kamu membawanya pergi. Lin Yu mendengus dingin dan mengerutkan kening, kalau tidak, matanya pasti bisa melihat cahaya sekarang. Apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Ross mendengar hati Lin Yu sedikit bergetar mendengar kata-kata ini. Memikirkan mata kakaknya yang tanpa ekspresi, dia tidak bisa menahan air mata di matanya. Tentu saja, jangan khawatir, kamu akan dieksekusi nanti, dan aku akan terus menyembuhkan matanya. Lin Yu berkata dengan dingin, tapi kamu harus memberitahuku lokasinya saat ini dulu. Ross menatap Lin Yu dengan tatapan sedih di matanya, dan berkata dengan lembut, kamu pikir aku bersalah? Kamu tidak hanya bersalah, kamu juga bersalah. Lin Yu tiba-tiba merasa marah dan mengertakkan gigi. Dia berkata dengan tegas, aku sangat menyesal membiarkanmu pergi hari itu, jika tidak, para pekerja wanita di pabrik itu dan rekan-rekanku tidak akan dibunuh olehmu. Kamu adalah iblis pembunuh, dan sekarang kamu masih ingin menyangkalnya. Saya punya bukti kuat. Kenapa? Kamu takut? Han Bing gemetar karena marah sambil mengertakkan gigi dan berkata, kamu terlambat. Ketika kamu membunuh orang-orang yang tidak bersalah itu, pernahkah kamu memikirkan tentang rasa sakit mereka keluarga? Kamu tidak layak menjadi manusia. Buktinya kuat, kata Ross. Lalu dia tiba-tiba mencibir, bergumam, menatap langit malam yang gelap di kejauhan dan tersenyum kesepian, lalu menatap Lin Yu dan berkata, Tuan He, bolehkah saya menyebutkan satu hal terakhir? Syaratnya, katakan padaku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Lin Yu berkata dengan ringan, dan dia berencana untuk mendengarkan permintaan terakhir Ross terlebih dahulu bagaimanapun. Mengingat situasi saat ini, Ross tidak dapat melarikan diri. Terakhir kali dia berada di pabrik tekstil, Lin Yu melepaskannya karena dia menyandera. Sekarang lingkungan sekitarnya sunyi, tidak ada sandera yang bisa dia pegang sama sekali, dan Lin Yu memiliki begitu banyak pembantu di sekitarnya. Bahkan jika aku mati, aku hanya ingin mati di tanganmu. Bisakah kamu memberitahu mereka untuk tidak ikut campur? Ross menatap Lin Yu dan berkata perlahan kata demi kata, ini akan menjadi pertarungan antara kamu dan aku. Kamu menang. Jika tidak, bunuh aku. Jika kalah, lepaskan aku. Bagaimana dengan Jiarong? Kamu tidak bisa mendengarkannya. Wajah Han Bing menegang saat mendengar ini, dan dia buru-buru membujuk Lin Yu. Dia tidak mengetahui keahlian Ross, dan dia tidak tahu apakah Lin Yu bisa mengatasinya. Terlebih lagi, Ross sangat licik, dan siapa yang tahu metode berbahaya dan tercela apa yang akan dia gunakan, jadi Han Bing tidak bisa membiarkan Lin Yu setuju. Namun, Lin Yu tampak acuh tak acuh, mengangguk dan berkata, oke, saya berjanji. Jiarong. Lin Yu melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Ross dengan dingin, dan berkata dengan ekspresi tenang, kamu, tidak mungkin kamu bisa menang. Pedang Chunjun di tangan kanannya dan dengan kasar memegangnya di dadanya, dan kemudian dengan tangan kirinya, dia menarik sutra yang melilit pedang, dan senjata ajaib yang sangat dingin terungkap di depan semua orang. Pedang yang luar biasa. Melihat penampilan Lin Yu yang menakjubkan, Ross menghapus kemerosotan di wajahnya, kembali ke tampilan sembrono seperti biasanya, dan berkata sambil tersenyum, aku bisa mati dengan pedang ini, atau aku bisa mati karena pedangmu tangan.
Maka perjalananku ke dunia ini tidak sia-sia. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan tiba-tiba ada dua belati tajam di tangannya, lalu dia menendang kakinya dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia terbang menuju Lin Yu dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah dia telah berubah menjadi hantu. Han Bing, Tan Kai dan orang lain dari kantor intelijen militer di samping mau tidak mau mengubah ekspresi mereka ketika melihat ini. Dan itu jauh lebih cepat. Bahkan Bu Cheng, yang berada di samping tanpa ekspresi, mau tidak mau akan sedikit terkejut. Dia jelas sedikit terkejut dengan kemampuan Ross. Dari segi kecepatan saja, Ross mungkin tidak kalah dengan dirinya. Dan dia adalah murid yang dilatih oleh Dewa Perang Tiongkok sendiri. Kecepatan Ross tidak kalah dengan dia. Jadi terlihat kalau Tuan Ross bukanlah orang biasa. Namun, Lin Yu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, memegang pedang Chunjun erat di tangannya dan berdiri tegak. Meskipun kecepatan Ross sangat cepat untuk Han Bing dan yang lainnya, baginya, hanya itu. Dia belum pernah bertemu lawan manapun dalam situasi 1 lawan 1, jadi dia sangat tenang dan tidak panik sama sekali. Baru setelah Ross bergegas ke arahnya, dia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, menghindari ujung tajamnya, dan menghindar dengan rapi ke satu sisi. Tapi Ross sepertinya sudah siap, tiba-tiba dia memutar tubuhnya di udara, memisahkan kedua pisau di tangannya, menariknya, dan menusuk perut Lin Yu dengan puluhan pisau seperti kilat. Kulit Lin Yu berubah, dan reaksinya sangat cepat. Dia mengayunkan pedang Chunjun di tangannya dengan pergelangan tangan yang sangat fleksibel, dan suara, ding bell, tiba-tiba terdengar, yang cukup untuk menetralisir gerakan Ross. Setelah menusuk mawar dengan 10 pisau, tubuhnya sudah mendarat di tanah, meluncur 2 langkah ke samping, dan kemudian bergegas menuju Lin Yu dengan kecepatan tinggi lagi. Lin Yu menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengamati setiap gerakan Ross. Saat dia bergegas ke depan, Lin Yu mengepalkan gagang pedangnya dan tenggelam. Kemudian dia mengayunkan tangannya dengan tajam dan mengarahkan ke tubuhnya dari bawah ke atas, langsung ke sisi kiri perutnya. Mata Ross tiba-tiba terbuka, dan dia mendengar suara keras menembus udara. Dia tahu jika pedang ini mengenainya, separuh tubuhnya mungkin akan terpotong. Dia buru-buru membuat kesalahan dalam langkahnya, dan terpaksa mengubah gerakannya dengan memutar pergelangan tangannya. Dia bereaksi. Dia menekan pisau di tangannya dengan keras. Ding! Terdengar suara benturan logam yang jelas, dan pisau pendek di tangan Ross tiba-tiba terlempar, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar, dan kakinya terbentur beberapa langkah tubuh. Ross melirik Lin Yu dengan wajah ngeri. Mulut harimau di tangan kirinya masih sedikit mati rasa dan gemetar tak terkendali. Faktanya, Lin Yu sama sekali tidak tahu banyak keterampilan kungfu. Gerakan membunuhnya tidak lebih dari 2, yang satu adalah kecepatan, yang lainnya adalah kekuatan, sederhana namun kasar. Apakah dia berurusan dengan orang biasa atau ahli seni mistik? Dia tidak berada di kerajaan Su. Adikku, aku benar-benar memilikimu. Ross tidak bisa menahan rasa takutnya. Saat berbicara, dia telah mengambil beberapa kertas jimat dari tangannya dan melemparkannya ke depan Lin Yu. Lin Yu hendak memblokir dengan pedangnya, tetapi kertas jimat itu tiba-tiba muncul dengan aneh di udara asap ungu, yang dengan cepat menyebar, disertai aroma aneh. Lin Yu tiba-tiba diselimuti asap ungu tebal, dan menutup mulut dan hidungnya dengan lengan baju untuk mencegah menghirup gas. Semuanya hati-hati, jangan biarkan dia kabur. Han Bing panik saat melihat ini, dan langsung berteriak kepada pria di sekitarnya, karena takut Ross akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri penuh trik. Dia dengan cepat melihat ke kedua sisi, dan dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sosok samar-samar melompat tinggi di dalam asap ungu, memegang pisau pendek dan menusuk ke bawah. Jiarong, hati-hati, Han Bing segera berteriak. Faktanya, Lin Yu, yang berada di dalam asap ungu saat ini, telah mendengar suara angin datang dari langit di belakang telinganya. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan tiba-tiba menusukkan pedang Jun murni di tangannya. Puff! Terdengar suara kecil, dan mantel di bahu Lin Yu tiba-tiba retak, tetapi kulitnya tidak terluka. Setelah tubuh Ross di seberangnya jatuh, dia tiba-tiba berdiri di sana seolah membatu, tidak bergerak. Saat angin bertiup, asap ungu menghilang,
dan semua orang di sekitar melihat dengan jelas bahwa pedang Chunjun di tangan Lin Yu telah menembus perut Ross. Ross dengan erat menggenggam pedang yang menusuk perutnya dengan kedua tangannya. Dia menatap Lin Yu tanpa kebencian di matanya, tetapi dengan sedikit kelegaan dan ketenangan pikiran. Dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata perlahan, "Adik, ini saatnya, aku akan menusukmu. Kamu telah mengembalikan pisaumu itu, dan sekarang aku akhirnya tidak berhutang apapun padamu." Hati Lin Yu sedikit bergetar ketika mendengar ini. Ross kaget. Mengetahui Ross sedang membicarakan waktu di panti asuhan, Ross lengah dan menikamnya dengan pisau yang ingin membunuhnya. Lin Yu memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihatnya, dan kemudian berkata dengan dingin, "Kamu bisa memberitahuku sekarang, di mana Xiaozi? Jangan khawatir, setelah aku menjemputnya, aku akan menyembuhkan matanya, dan aku akan terus merawatnya. Jagalah dia." Ross membuka mulutnya, dan sedikit darah tiba-tiba mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian dia merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci emas yang baru saja dilemparkan Lin Yu padanya, dan berkata dengan lembut, "Aku ingin kamu menyimpan ini untukku. Coba pikirkan, setidaknya beritahu aku bahwa masih ada orang yang mengingatku. Juga, tolong bantu aku menjaga Xiaozi dengan baik. Dia seharusnya bisa kembali ke panti asuhan besok." Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkannya kembali ke kaki Lin Yu. "Bisakah kamu kembali ke panti asuhan besok?" Lin Yu tiba-tiba menoleh lagi, menatap Ross dengan heran dan berkata, "Bukankah dia bersamamu?" Ross tidak menjawabnya, menatapnya dengan mata penuh dengan air mata. Dengan berlinang air mata, dia tersenyum lagi dan berkata, "Tuan He, Anda adalah orang yang sangat menarik. Bahkan jika saya menjalani hidup saya lagi, saya tidak akan menyesal bertemu dengan Anda." Begitu dia selesai berbicara, dia meraih pedang di tangan Lin Yu dengan kedua tangannya, dan dengan keras dia menusuk dirinya sendiri di perut, memuntahkan darah di mulutnya, dan kemudian tubuhnya melunak dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bab 449. Apa kebenarannya? Melihat Ross jatuh, Han Bing, Tan Kai dan yang lainnya mau tidak mau membuka mata lebar-lebar, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak percaya bahwa pembunuh mesum dengan kejahatan keji ini bisa dibunuh oleh Lin Yu dengan mudah. Dia bahkan tidak menunjukkan kartu giok darah pembunuhnya. Dan yang lebih mengejutkan semua orang adalah pedang yang dia tekan ke perutnya pada saat terakhir jelas-jelas mencari kematiannya sendiri. Melihat hal tersebut, Han Bing segera berjalan cepat ke arah Ross dan memeriksa lehernya. Melihat dia masih bernapas, dia langsung berkata kepada Tan Kai yang berdiri di samping, "Panggil ambulans." Hanya bertahan paling lama 2 atau 3 menit. Memanggil ambulans tidak sia-sia. Tan Kai berkata dengan sedikit kebingungan, dan sejauh yang dia tahu, Kapten ingin memotong mawar ini menjadi beberapa bagian, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi kasar? Apakah Anda cukup berbelas kasih untuk menyelamatkannya? Siapa bilang kita akan menyelamatkannya? Han Bing berdiri dan memandangi mawar sekarat di kakinya, dan berkata dengan dingin, "Orang seperti dia akan mati 1000 kali atau 10.000 kali, tapi dia akan selalu mati, tidak adil. Lalu apa yang kamu lakukan? Mengapa saya harus memanggil ambulans?" Tan Kai bertanya dengan ragu. "Bawa jenazahnya ke kamar mayat. Saya tidak ingin Departemen Intelijen Militer memiliki mayat bau lainnya." Han Bingbing berkata dengan dingin, "Dan jika orang seperti itu pergi ke Departemen Intelijen Militer, itu hanya akan menodai wilayah kita." Petik 2. Ya, Tan Kai segera mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke samping untuk menelepon. Pada saat ini, Lin Yu tidak merasa lega sedikitpun. Seolah-olah ada batu yang dimasukkan ke dalam hatinya. Dia perlahan berjongkok di tanah dan mengambil kuncinya, memutarnya dengan lembut bangkit tergeletak di tanah di sampingnya. Jantungnya berdebar kencang. Memikirkan tatapan sedih Ross sebelum kematiannya, dia tidak bisa menahan panik karena suatu alasan. "Tuan, berikan saya pedangnya." Bu Cheng sudah mengambil kain sutra itu, berjalan mendekat dan berkata pada Lin Yu. Lin Yu menyerahkan pedang padanya dan melihat luka di bahu kanannya. Ekspresinya berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kemudian dia menoleh padanya dan bertanya, "Saudara Bu, bagaimana jika kamu melompat turun dari belakangku dengan pedang,
ketika aku tidak sengaja menghindar dan mencoba menerima pukulanmu dengan bahuku, apakah kamu akan melewatkannya? Tidak. Bu Cheng melihat ke bahu Lin Yu dan mengerutkan kening dengan tegas. Pisauku pasti akan menembus bahumu dengan kuat. Wajah Lin Yu tiba-tiba menjadi pucat. Baru saja di dalam asap ungu, dia mendengar suara Rose menyerang dari belakang membunuh Rose, jadi dia hanya menyembunyikan separuh tubuhnya, berharap mendapat luka di bahu kanannya sebagai ganti pedang yang menusuk perut Rose. Dan semuanya persis seperti yang dia pikirkan. Dia berhasil menusukkan pedang ke perut Rose. Yang mengejutkan, pisau yang ditusukkan Rose di bahunya hanya menembus pakaiannya. Dengan kecepatan dan keterampilan Rose yang luar biasa, hal ini benar-benar mustahil, jadi ini menunjukkan bahwa Rose sangat penyayang. Dan memikirkan reaksi aneh Rose di awal, tubuh Lin Yu tiba-tiba bergetar. Dan dia ingin mati di tangan Lin Yu. Sama sekali tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia ingin bunuh diri karena rasa bersalah. Karena dia juga memiliki saudara laki-laki cacat yang harus diurus, dan untuk mencegah badan intelijen militer melacaknya, dia bahkan membunuh pekerja pabrik perempuan dan agen badan intelijen militer sebagai suatu kejutan. Jadi beberapa hari yang lalu, dia sangat ingin bertahan hidup. Mengapa dia tiba-tiba rela mati begitu saja sekarang? Lin Yu tiba-tiba berbalik dan menatapnya, terkejut, dan lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Sebuah ide berani muncul di benaknya. Mungkin pembunuh mesum itu bukanlah dia sama sekali. Memikirkan hal ini, kepalanya berdengung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke tubuh Rose dan memeriksa napasnya dengan tangannya. Melihat bahwa dia sama marahnya dengan hairspray, dia segera mengeluarkan beberapa jarum perak yang dia bawa dan hendak mendatanginya. Dia ditikam di bagian perut. Tapi Han Bing menangkapnya dan berkata dengan heran, "Jiarong, apa yang kamu lakukan? Aku harus menyelamatkannya, dia tidak bisa mati." Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa, kejahatannya belum dijelaskan dengan jelas. Sekarang kalau aku memikirkannya, kami tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak yakin dialah. Jiarong, kenapa kamu tiba-tiba begitu marah? Han Bing mengerutkan kening dan bertanya, bukankah dia baru saja menyangkal kejahatannya? Tapi tidakkah kamu menyadarinya? Dia juga tidak mengakuinya. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, sekarang aku curiga dia sama sekali bukan pembunuh mesum. Petik 2. Siapa dia? Han Bing berkata dengan marah. Bukankah aku sudah menunjukkan semua buktinya? Kenapa? Kamu terbujuk oleh kata-kata manisnya sebelum dia meninggal. Buktimu tidak cukup untuk menjadi bukti yang kuat. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, dan apakah kamu tidak mendengarkannya sekarang? Kakaknya sama sekali tidak ada di tangannya. Dia berkata bahwa seseorang akan mengirim saudaranya ke sana, panti asuhan, lalu pernahkah kamu berpikir bahwa seseorang mungkin telah menculik saudara laki-lakinya dan mengancamnya? Oleh karena itu, dia harus diselamatkan untuk mengetahui semuanya. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu segera mengeluarkan jarum perak dan menaruhnya pada luka di perut Rose. 2 jarum ditusukkan, namun begitu dia mengangkat 2 jarum terakhir, tiba-tiba sesuatu yang keras menempel di bagian belakang kepalanya. Kapten, Tan Kai kaget saat melihat pemandangan di depannya, dan melihat Han Bing menodongkan pistol ke kepala Lin Yu. Lepaskan suamiku. Begitu Bu Cheng selesai berbicara, dia segera berlari ke sisi ini. Berhenti. Jika kamu berani bergerak, aku akan segera membunuhnya. Han Bing berteriak dengan suara dingin, seolah tanpa emosi. Bu Cheng tiba-tiba berhenti ketika mendengar ini, memegang pedang di tangannya erat-erat, otot-otot di wajahnya melonjak, dan dia menatap Han Bing dengan dingin. Mayor He Jiarong He, Han Bingbing berkata dengan dingin, saya sekarang memerintahkan Anda sebagai bos untuk tidak memperlakukannya. Saya memperingatkan Anda dengan roh 2 rekan yang meninggal di surga, untuk tidak memperlakukannya. Orang-orang terkemuka seperti Rose tidak diizinkan untuk merawatnya. Seorang master adalah ancaman meskipun dia masih hidup. Bahkan jika mereka membawanya kembali ke kantor intelijen militer dan menginterogasinya, masih ada kemungkinan dia melarikan diri selama periode ini. Dia tidak sanggup menanggung kemungkinan ini, apalagi membawa pembunuh seperti itu ke badan intelijen militer dan membahayakan nyawa orang lain.
Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Sebenarnya, dia bisa saja melihat Han Bing mengeluarkan pistolnya dalam sekejap mata, tapi dia tidak melakukannya. Kolonel Han, saya sekarang mengikuti. Saya memberitahu Anda sebagai bawahan bahwa saya menyembuhkannya untuk mendapatkan kebenaran. Saya juga memberitahu Anda sebagai dua rekan dan kawan yang telah meninggal bahwa saya mencari kebenaran untuk mencegah pembunuh sebenarnya tidak dihukum. Han Bing mendengar ini. Wajahnya tidak bisa tidak berubah. Ya, seandainya, Ross benar-benar bukan pembunuh mesum, bukankah pembunuh mesum ini akan bebas mulai sekarang? Aku akan tetap merawatnya sekarang. Mau menembak atau tidak, itu terserah kamu. Lin Yu berkata dengan ringan, dan kemudian dua jarum perak dengan cepat menusuk luka Ross dan terus memutarnya dengan jari-jarinya kekuatan di tubuhnya ke tubuh Ross, untuk sementara membantunya menghentikan pendarahan. Namun, karena kehilangan banyak darah dan luka parah, Ross masih sama marahnya dengan Gossamer. Han Bing ragu-ragu sejenak, lalu perlahan-lahan menurunkan tangan yang memegang pistol, dan berkata perlahan kepada Lin Yu, saya harap kamu benar kali ini. Lin Yu mengangguk, lalu berkata kepada Bu Cheng, cepat, pergi dan mengemudi. Baik, Bu Cheng setuju, meminta kunci pada Tan Kai, dan berlari menuju tempat parkir secepat yang dia bisa. Berikan ini padanya. Han Bing tiba-tiba mengeluarkan salep hemostatik dan pembentuk otot dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu terlihat sangat gembira saat melihatnya, dan buru-buru mengambil salep tersebut dan mengoleskannya pada luka Ross, namun tetap tidak memberikan efek yang besar. Ross hanya menahan nafas dan bisa mati kapan saja. Untungnya, dalam waktu 10 menit, Bu Cheng melaju dengan kecepatan tinggi. Lin Yu menyapa Han Bing, segera masuk ke dalam mobil sambil menggendong Ross, dan melaju ke arah pusat medis. Han Bing menatap ke arah yang ditinggalkan Lin Yu dengan linglung, lalu melirik ke arah Yuan Xiang yang mati di tanah, dan bertanya-tanya. Jika mawar ini bukan pembunuh mesum, lalu mengapa dia membunuh Yuan Xiang? Juga di sana, pria di samping menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kebingungan. Setelah Lin Yu bergegas kembali ke aula kebangkitan bersama Ross, Ye Qingmei dan Jiang Yan sudah menunggu di pintu rumah sakit. Keduanya berdiri di depan pintu sambil memandang keluar dengan cemas. Karena Ross adalah seorang wanita, Li Zhensheng merasa tidak nyaman untuk merawatnya, jadi Lin Yu menelepon Ye Qingmei dan ingin dia datang dan membantu, tetapi dia tidak menyangka Jiang Yan akan ikut dengannya. Jiarong, apa yang terjadi? Melihat Lin Yu menggendong seorang wanita berlumuran darah setelah turun dari mobil, ekspresi Jiang Yan dan Ye Qingmei berubah pada saat yang sama, dan mereka buru-buru maju. Masuk, ayo kita bicara setelah kita masuk. Suara Lin Yu mengandung sedikit tangisan, karena dia bisa merasakan tubuh Ross di pelukannya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan sisa-sisa kehidupan terakhir yang dia tinggalkan perlahan-lahan terkuras habis. Bab 450 Kecemburuan, halaman setengah. Lin Yu bergegas ke rumah sakit dengan Ross di pelukannya dan membawanya langsung ke ruang dalam dan menempatkannya di tempat tidur pemeriksaan. Pada saat ini, Ye Qingmei dan Jiang Yan sudah datang dengan membawa baskom berisi air penasaran dengan wanita ini. Mereka penasaran siapa orang itu dan apa yang terjadi, namun mereka tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk menanyakan pertanyaan ini. Menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Bantu aku melepas pakaiannya dan membersihkan darahnya. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, lalu segera berbalik dan berjalan cepat ke apotek. Ye Qingmei dan Jiang Yan segera menemukan gunting, segera membuka pakaian di luka Ross, lalu menggunakan handuk yang dicelupkan ke dalam air hangat untuk membersihkan darah di tubuhnya. Karena salep yang diberikan Han Bing efektif, luka Ross sudah agak sembuh. Namun luka berdarah masih terlihat agak menakutkan. Tidak ada yang aneh dengan Jiang Yan, wajahnya tenang. Meskipun dia adalah seorang dokter, dia pernah menjalani operasi semacam ini sebelumnya, jadi cedera ringan ini tidak berarti apa-apa baginya. Ye Qingmei merasa sedikit tidak nyaman dengan itu, dia melihat luka berwarna merah darah di mana dagingnya terlepas, dan tidak bisa menahan perasaan menggigil di hatinya dan menjadi pucat. Melihatnya seperti ini, Jiang Yan berkata dengan lembut, kamu keluar dulu, aku bisa melakukannya sendiri.
Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dan bersikeras untuk tetap membantu Jiang Yan. Saudara Li, masuk dan bantu. Lin Yu telah memilih lebih dari 10 jenis bahan obat di apotek. Setelah memanggil Li Zenseng, dia mendorongnya ke arahnya dan memintanya untuk menggiling semuanya menjadi bubuk. Kemudian Lin Yu mengeluarkan botol obat kecil berisi cairan dari lemari obat, mengambil jarum perak naga Phoenix miliknya, dan berjalan kembali ke ruang konsultasi, di mana dia melihat Rose terbaring telanjang dada di ranjang rumah sakit. Kulit Rose agak putih, dan kulit putihnya sedikit pucat, jelas karena kehilangan banyak darah. Sebelumnya, wanita ini selalu membungkus dirinya dengan erat, seolah-olah dia sangat waspada terhadap dunia luar. Lin Yu tidak pernah berpikir bahwa ketika dia melihat tubuh montoknya untuk pertama kalinya, dia akan berada dalam keadaan seperti itu. Dia kehilangan banyak darah dan membutuhkan transfusi darah sesegera mungkin. Jiang Yan dengan cepat berteriak kepada Lin Yu. Lin Yu mengangguk, lalu melangkah ke depan Rose, mengangkat kepala Rose, menuangkan semua ramuan di tangannya ke dalam mulutnya, dan berkata, ramuan ini memiliki efek mengisi kembali ki dan memulihkan darah. Ini akan dapat menyembuhkan dengan cepat. Berhasil. Lin Yu kemudian membaringkannya di tempat tidur lagi, mengeluarkan jarum peraknya, dan dengan rapi memasukkan lebih dari 20 jarum tambahan ke tubuh Rose. Kemudian dia memilih jarum panjang dan mengukurnya dengan tangannya di dada Rose setelah menentukan titik Guimen. Dia segera mengumpulkan energi spiritual pada jarum perak dan dengan cepat memasukkannya ke titik Guimen di dada Rose. Rose yang semula begitu marah, tiba-tiba gemetar dan mulai bernapas dengan berat. Lin Yu tidak berani berhenti sejenak. Dia terus dengan lembut memutar tangannya pada jarum perak untuk memastikan masukan kekuatan spiritual. Tuan, obatnya sudah siap. Li Zenseng berteriak di luar pintu. Dia tahu tidak nyaman baginya untuk masuk, jadi dia menunggu di luar pintu dengan obatnya. Ye Qingmei mendengar ini dan segera berlari keluar untuk membawa bubuk obat. Ketika dia kembali, dia mengunci pintu lagi. Saudari Yan, taburkan semua bedak ke telapak tanganmu, tutupi lukanya dengan selimut, berikan tekanan selama 10 menit, dan jangan lepaskan. Jiang Yan mengangguk, dengan cepat menuangkan bubuk itu ke telapak tangannya seperti yang dikatakan Lin Yu, lalu menutupi luka Rose. Seiring berjalannya waktu, kulit Rose berangsur-angsur melembut, wajahnya menjadi kemerahan seperti biasanya, dan napasnya menjadi lebih tenang. Lin Yu menghela nafas lega, mengulurkan tangan dan menyentuh pergelangan tangannya. Ketika dia melihat denyut nadinya menjadi stabil, dia melepaskan jarum perak dari tubuhnya. Selama dia bisa bertahan hidup malam ini, dia akan baik-baik saja. Lin Yu menarik napas panjang dan berkata. Kemudian dia menaburkan sedikit bubuk obat pada luka Rose yang hampir sembuh, membalutnya dengan perban, lalu mengambil sweater tipis miliknya dan menaruhnya di tubuhnya. Jiarong, siapa dia? Melihat kondisi Rose sudah stabil, Jiang Yan bertanya dengan bingung. Lin Yu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, aku juga tidak tahu tentang itu. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Rose, bahkan bukan nama aslinya. Lin Yu memandangi mawar di ranjang rumah sakit dan menyipitkan matanya sambil berpikir. Kemudian dia menoleh ke arah Jiang Yan dan Ye Qingmei dan berkata, kakak senior, kakak Yan, kalian berdua kembali. Tidak apa-apa sekarang. Petik 2 titik. Sebentar lagi fajar, biarkan aku menjaganya di sini. Ye Qingmei berkata dengan lembut. Aku tidak akan kembali. Lagi pula aku akan istirahat besok. Jiang Yan berkata kepada Lin Yu dengan prihatin, pergi dan tidurlah. Kamu belum tidur sekejap pun sepanjang malam, kan? Jangan salahkan Lin Yu karena keluar malam ini. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu bahwa Lin Yu tidak ingin dia khawatir. Lin Yu mengangguk tanpa menolak, lalu berlari ke kamar Li Zenseng untuk tidur siang, tapi Han Bing memanggilnya segera setelah dia berbaring. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah diselamatkan? Han Bing bertanya dengan suara rendah di ujung telepon. Dia telah diselamatkan, mari kita lihat apakah dia bisa bertahan malam ini. Lin Yu tidak mengatakannya sepenuhnya. Kalau begitu kamu harus terus mengawasinya. Han Bingbing berkata, meskipun aku baru saja memikirkannya dengan hati-hati,
apa yang kamu katakan mungkin benar, tapi setidaknya dia juga curiga, dan identitasnya juga sangat mencurigakan. Jadi, jangan biarkan dia melarikan diri sampai masalahnya jelas. Jangan khawatir, saya tahu ini. Lin Yu menjawab dengan tegas. Apakah kamu perlu aku mengirim seseorang untuk membantu? Tidak, oke. Aku akan datang menemuimu besok pagi, kata Han Bing sebelum menutup telepon. Lin Yu menatap langit-langit dan berpikir sejenak, lalu perlahan tertidur. Ye Qingmei dan Jiang Yan duduk di sebelah Rose sampai fajar. Mereka merasa lega saat melihat suhu tubuhnya turun. Jiang Yan berdiri dan menggeliat, dan berkata, Qingmei, lihat dia dulu. Aku akan keluar dan membeli sarapan. Oke, handuk dan dia menyeka wajah Rose dengan hati-hati, dan ketika dia terus menyeka, dia tiba-tiba menemukan bahwa dada Rose yang biasanya naik turun tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah dia tidak lagi bernapas. Mau tak mau dia terlihat terkejut, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menyentuh hidung Rose, dan tiba-tiba menemukan bahwa Rose tidak bernapas sama sekali. Jantungnya bergetar dan dia sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Rose, yang tadi baik-baik saja, tiba-tiba kehilangan napas. Ye Qingmei tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera berbalik dan berlari keluar, sambil berteriak, Jiarong. Jiarong, ini tidak bagus. Tempat tidur, dan kemudian segera berlari keluar, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Ye Qingmei yang panik. Lin Yu meraih bahunya dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi, senior? Wanita itu, dia kehabisan napas. Kehabisan napas. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dengan rasa tidak percaya di wajahnya, dan dia segera bergegas keluar, diikuti oleh Ye Qingmei. Begitu Lin Yu memasuki ruangan, dia melihat tubuh Rose memang berhenti naik dan turun. Dia buru-buru meletakkan tangannya di antara hidung Rose dan menemukan bahwa dia tidak lagi bernapas. Bab 450 Kecemburuan, halaman 2/2. Bagaimana ini mungkin? Hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam, dan dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menguji pergelangan tangan Rose. Kemudian dia mengerutkan kening, dengan wajah penuh keterkejutan, dan menemukan bahwa denyut nadi Rose berdetak normal, dan ternyata tidak. Sepertinya tidak ada yang salah. Masalahnya, tapi napasnya memang hilang. Kapan dia mulai bertingkah seperti ini? Lin Yu buru-buru berbalik dan bertanya pada Ye Qingmei. Baru saja, saat aku sedang menyeka wajahnya. Suara Ye Qingmei sedikit menangis, dan dia tampak cemas. Tapi aku memeriksa denyut nadinya, dan sepertinya tidak ada masalah. Lin Yu juga panik saat ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Fungsi tubuh Rose baik-baik saja, tapi dia tidak bernapas. Sungguh sulit dipercaya. Apakah paru-parunya terluka kemarin? Lin Yu merasakan dingin di dahinya, memikirkannya dengan hati-hati, dan bergumam. Tidak mungkin, aku tidak memukul dadanya sama sekali. Pada saat ini, Rose, yang terengah-engah di ranjang rumah sakit, tiba-tiba memeluk leher Lin Yu, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, mendapatkan kembali vitalitas dan kecemerlangannya, dan dia menatap Lin Yu tanpa berkedip dengan cahaya aneh, bercampur suka dan duka. Kamu sudah bangun. Lin Yu terkejut sesaat, dan kemudian terlihat sangat gembira. Dia hanya berkata, obat yang dia siapkan tadi malam sangat efektif, bagaimana bisa membunuhnya? Ternyata wanita ini sengaja berpura-pura mati untuk menggoda orang. Mau tak mau dia merasa sedikit tidak berdaya. Seperti yang diharapkan, situasinya mudah diubah, dan sifatnya sulit diubah. Rose hampir mati, tetapi ketika dia memikirkannya, dia masih memiliki niat untuk melakukan lelucon seperti itu bersamanya. Adikku, jika aku mempunyai senjata di tanganku, jika demikian, kamu pasti sudah mati sekarang. Mata Rose yang besar dan berair berkedip, dan dia tersenyum menggoda pada Lin Yu, kamu selalu berhati lembut. Apakah karena aku terlalu menawan? Sepertinya aku hampir mati kemarin. Kamu memutar matanya tanpa berkata-kata, dan kemudian memberi isyarat untuk bangun, tetapi tangan Rose terkepal erat untuk mencegah Lin Yu bangun. Dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata, kamu sangat gugup sekarang. Apakah kamu benar-benar takut itu aku akan mati? Kalau begitu,
kamu mungkin merindukanku seumur hidupmu. Dia menyipitkan matanya dan terkikik, tawanya penuh kelegaan, lalu dia menghela nafas dan berkata dengan wajah sedih, tapi kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Lepaskan dia. Pada saat ini, suara yang jelas dan marah tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Lin Yu dan Mei Mei tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan melihat keluar pintu. Mereka melihat Jiang Yan, yang telah kembali dari menjual sarapan, berdiri di depan pintu, menatap Mei Mei dengan ekspresi marah di wajahnya. Mata Rose menatap Jiang Yan, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, sungguh wanita yang cantik. Melihat Ye Qingmei di samping lagi, mengetahui bahwa mereka pasti memiliki hubungan dekat dengan Lin Yu, Rose tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Tuan He ini benar-benar sebuah berkah. Siapa kamu? Rose berkedip ke arah Jiang Yan sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya, menempel di wajah Lin Yu, dan tersenyum pada Jiang Yan, aku bisa memelukku jika aku mau, apakah kamu peduli? Jiang Yan tiba-tiba menjadi marah, berjalan dengan sepatu hak tinggi, menarik tangan Rose, dan kemudian mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya, tetapi mengira Rose adalah seorang pasien, dia tangannya tiba-tiba berhenti lagi, dan dia berkata dengan getir, aku kekasih Jiarong, istri Ming Media, kamu bilang aku tidak ada hubungannya dengan itu. Ah, Jiarong, kamu sebenarnya sudah menikah. Rose Wen mendengar ekspresi Yan berubah, dia marah dan kesal, menatap Lin Yu dan berkata dengan cemas, bukan itu yang kamu katakan padaku di tempat tidur malam itu.